Assalamualaikum Pak. Salam dok. Ya, baik Pak. Jadi di sini saya Dr. Julian Muhammad Yasin yang bertugas pada klinik hari ini ya, akan melayani Bapak. Mungkin nama Bapak siapa? Pak Agus dok. Pak Agus. Umur Iya. Bapak 45 tahun. 45 tahun. Alamat Di desa Sukamaju dok. Desa Sukamaju. Status Bapak apa sudah menikah? Sudah menikah dok. Sudah. Pekerjaan Bapak? Saya pekerja pabrik. Baik, kerja pabrik. Ya, mungkin Bapak datang ke sini ada keluhan utamanya Bapak apa ya Pak? Batuk. Oh, batuk. Iya, Ya. batuk. Sudah berapa lama Pak batuknya? Sudah menahun ini dok. Mungkin 1-2 tahun lah. Oke, sudah menahun 2 Iya. tahun ya, sekitar 2 tahun. Iya. Batuknya ada dahak Pak? Ada dok. Ada. Iya. Warna dahaknya Kuning kehijauan. kuning kehijauan. Iya. Apakah dahaknya banyak Pak? Banyak. Banyak ya? Iya. Biasanya dahaknya itu banyak kapan Pak? Pagi-pagi dok ketika bangun dari tidur. Oh iya, Saya kalau batuk banyak. oh, iya baik Pak. Iya. Apakah dahaknya ini bercampur darah Pak? Iya kadang darah. Karena ya. Baik, selain batuk ada keluhan apa Pak? Kadang juga sesak napas. Sesak nafas. Iya. Sering juga demam gitu. Baik, sesak nafas, demam juga ya Pak. Iya. Demamnya itu Pak, apakah hilang timbul atau menetap Pak? Hilang timbul dok. Nggak menetap. Ya. Kalau demam, apakah Bapak minum obat? Kadang juga minum, kadang tidak. Karena biasa Iya. minum sendiri. Baik. Obatnya dibeli sendiri ya Pak? Iya. Jadi orang Belum pernah berobat sebelumnya Pak? belum pernah dok. Oh, berarti ini pertama kali ya? Iya. Baik. Kalau batuk biasanya apa yang Bapak lakukan? Biasanya minum air hangat dok. Minum air hangat ya Iya. supaya lega gitu Pak? Iya. Ya baik. Apakah sebelumnya Bapak ini pernah mengalami keluhan yang sama Pak? Batuk-batuk sering atau bagaimana Pak? Iya kan tadi saya bilang kan sudah 2 tahunan saya kan. Oh jadi ya batuknya setiap hari ya Pak? Iya. Oh iya. Baik. Selain itu Pak, apakah ada keluhan lain Pak? Misal Bisa kan dok. Kalau kerja gampang capek, cepat lelah. ya, adalah ya Pak. Iya. Mungkin juga apakah berpengaruh terhadap berat badan Bapak? Oh iya, dulu kan saya punya berat badan 60, sekarang tinggal 50-an. Oh berarti Iya. berat badan menurun ya Pak? Iya. Ini disebabkan bagaimana Pak? Apakah Bapak kurang nafsu makan atau? Saya nggak bisa makan, kurang nafsu makan. Oh iya baik Pak. Apakah sebelumnya Bapak pernah mengonsumsi obat-obatan khusus? Enggak, tidak pernah dok. Oh iya, pernah ya? Iya. Apakah Bapak memiliki alergi obat atau makanan? Tidak ada. Tidak ada ya? Iya. Mohon maaf Pak, apakah Bapak merokok? Iya, saya merokok. Oh iya baik. Kemudian di lingkungan pekerjaannya Bapak itu bagaimana Pak? Apakah Bapak sering terpapar asap bagaimana Pak? Iya, di pabrik kan banyak asap. Dan saya jarang pakai masker juga, mungkin banyak hirup Oh asap. iya baik Pak. Kemudian apakah di rumah Pak ada hewan peliharaan Pak? Enggak ada. Tidak ada ya. Apakah ada anggota keluarga lain Pak yang mengalami keluhan yang sama Pak? Tidak ada dok. Hanya sendiri ya Pak? Iya, saya sendiri. Oh iya baik Pak. Ini saya akan melakukan cross check ya Pak. Di sini atas nama Pak Agus, umur 45 tahun, alamat Desa Sukamaju, status sudah menikah, Iya. kerjaan berupa pekerja pabrik ya. Iya. Keluhan utamanya batuk, sudah sekitar 2 tahun ya, sudah lama. Batuknya ada dahak, warnanya kuning kehijauan, dahaknya itu banyak ya, biasa pada pagi hari. Iya. Lalu dahaknya juga biasa bercampur darah. Selain batuk, Bapak ini demam ya, sesak. Kemudian demamnya hilang timbul. Lalu kalau demam itu biasanya Bapak biasa minum obat, biasa tidak. Iya. Ya obatnya Bapak beli sendiri ya, mungkin di toko ya, di warung. Belum pernah periksa sebelumnya ya, baru pertama kali. Terus kalau batuk ini Bapak biasanya minum air hangat ya. Lalu kemudian juga batuknya ya dialami setiap hari.
Bapak tidak ada mengonsumsi obat-obatan khusus, berat badan Bapak juga cenderung menurun ya, kurang nafsu makan, tidak ada alergi obat, Bapak merokok, kemudian karena Bapak adalah pekerja pabrik ya, sering terpapar asap pabrik juga karena ya tidak pakai masker, tidak ada hewan peliharaan di rumah, kemudian hanya Bapak sendiri yang merasakan di keluarga Bapak. Apakah ada tambahan Pak? Baik. Baik Pak, jadi di sini ya berdasarkan keluhan yang ada Pak dan keluhan dari Bapak, di sini saya mencurigai itu Bapak menderita bronkiolitis Pak. Nah, bronkiolitis sendiri itu pelebaran ya, dan juga adanya kerusakan Pak pada saluran nafas Bapak, yaitu pada bronkus. Nah, yang itu menyebabkan lendir-lendir yang mudah masuk dan menumpuk di paru-paru Bapak, sehingga Bapak ini mengalami batuk yang berkepanjangan dan juga sering sesak ya Pak. Kemudian nantinya di sini juga saya akan untuk memastikan diagnosis Bapak yang pasti. Jadi nantinya saya juga akan melakukan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang yang berupa pemeriksaan darah, juga pemeriksaan dahak pada Bapak, pemeriksaan dahak Bapak, juga pemeriksaan radiologi serta bronkoskopi ya Pak. Ya mungkin hanya ini Pak. Ya silahkan, mungkin Bapak nanti bisa dilakukan pemeriksaan fisik. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien. Yang pertama yaitu inspeksi. Nah, yang pertama untuk inspeksi dari bagian kepala. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita bisa mengecek apakah ada tanda sianosis ya dari bibir dan juga konjungtiva. Lalu kemudian juga kita bisa melihat dari apakah ada ikterus, itu bisa kita lihat dari sklera, dan juga untuk apakah adanya tanda-tanda sesak, itu bisa dilihat dari cuping hidung pasien. Apabila kita menemukan kembang kempis, maka itu merupakan tanda dari pernapasan cuping hidung. Selanjutnya untuk pemeriksaan pada leher pasien. Nah, di sini untuk pemeriksaan leher kita akan mengecek apakah adanya deviasi ya dari trachea. Kita bisa menempatkan jari tangan kita di area midline dari tubuh. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penekanan ya, menekan sampai kepada fossa sternum. Nah, apabila kita menemukan untuk normalnya, yaitu kita merasakan cartilago. Akan tetapi apabila kita merasakan adanya deviasi, baik itu deviasi kiri atau kanan, nah itu kita bisa menemukan jaringan ikat. Lalu kemudian untuk inspeksi dari dinding dada, ya pertama itu dinding dada bagian depan. Nah, di sini kita akan melihat dari dinding dada pasien apakah simetris, lalu juga kita lihat dari pengembangannya, serta kita juga melihat apakah adanya pelebaran dari pembuluh darah. Nah, lalu juga untuk yang terakhir kita bisa melihat apakah ada deformitas atau tanda-tanda tumor seperti itu. Selanjutnya untuk pemeriksaan fisik palpasi. Nah, di sini kita yang pertama nantinya kita akan melakukan perabaan ya untuk membandingkan dinding torak kanan dan kiri. Nah, yang pertama kita harus mengecek apakah ada pembesaran kelenjar ya, mulai dari supraclavicularis, kemudian infraclavicularis, dan juga di bagian aksila. Nah, setelah itu kita juga bisa membandingkan apakah ada pembesaran di sela iga antara kiri dan kanan. Yaitu kita bisa menggunakan dua jari yang mulai dari ICS 2 kemudian ICS 3, dan juga kita cek dari sampingnya. Nah, apabila kita menemukan adanya penyempitan dari sela iga, nah itu kemungkinan adanya atelektasis ya, seperti itu. Selanjutnya kita juga akan melakukan pemeriksaan dari vokal fremitus. Nah, untuk vokal fremitus sendiri ya kita akan menginstruksikan kepada pasien ya, apabila kita mengucapkan 99 maka pasien juga harus mengucapkan 99 ya, seperti itu. Baik, untuk pemeriksaan vokal fremitus sendiri kita menggunakan bagian dari jari tangan yang jarang dipakai, yaitu bagian di sini ya. Baik Pak, apabila saya menginstruksikan 99, Bapak bilang 99 ya.
99, 99, 99, 99, 99, 99, 99. 99. Ya, baik. Mungkin itu untuk bagian dinding torak bagian depan. Selanjutnya untuk pemeriksaan vokal fremitus bagian punggung atau bagian belakang dari pasien, ya, kita bisa menginstruksikan juga kepada pasien untuk dapat memeluk bantal. Bapak bisa berbalik badan. Baik. Instruksinya sama, Pak. Bapak mengatakan 99 ya. 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99. 99. Ya, baik. Mungkin sudah cukup, Pak. Nah, dari pemeriksaan untuk vokal fremitus sendiri, itu kita untuk mengetahui adanya getaran yang dihasilkan atau yang dikeluarkan oleh suara. Nah, dari situ kita akan membandingkan antara bagian kiri dan kanan. Nah, apabila kita menemukan vokal fremitusnya itu melemah, maka dicurigai adanya cairan ataupun juga massa atau benda padat. Selanjutnya untuk pemeriksaan perkusi, kita pertama bisa melakukan pemeriksaan dari chronic isthmus untuk menilai suara dari apeks paru. Baik, untuk yang pertama di sini kita akan melakukan perkusi untuk pemeriksaan chronic isthmus. Nah, kita akan melakukan perkusi dari lateral ke medial. Nah, nantinya kita akan mendengarkan suara peka hingga sonor. Nah, apabila kita telah menemukan suara sonor, maka kita membuat titik khayal untuk menandai, lalu kemudian kita melakukan dari medial ke lateral. Nah, apabila kita telah menemukan juga suara sonor, maka kita menentukan titik khayal. Lalu kita mengukur titik khayal yang dari sini hingga ke sini, maka kita ukur. Nah, normalnya itu kurang lebih 3 cm. Apabila lebih dari 3 cm atau melebar, itu kita curigai adanya pneumotoraks. Lalu kemudian apabila menyempit atau kurang dari 3 cm, maka itu kita curigai adanya fibrotik ataupun tumor pada apeks paru. Lalu kemudian kita akan melakukan perkusi pada dinding dada bagian depan dari pasien. Ya, kita akan membandingkan bunyi bagian kiri dan juga bagian kanan. Nah, untuk bunyi normal dari paru sendiri yaitu kita akan menemukan bunyi sonor. Akan tetapi apabila kita menemukan bunyi hipersonor, maka itu kita curigai adanya udara ataupun rongga. Nah, apabila kita menemukan suara redup, maka itu dicurigai adanya massa ataupun cairan. Kemudian setelah kita menentukan bunyi tadi, membandingkan bunyi kiri dan kanan, ya, lalu kemudian di sini kita akan menentukan batas antara paru dan hepar. Nah, yang pertama kita akan menentukan linea dari midclavicularis. Lalu kemudian kita akan melakukan perkusi. Intinya kita menemukan untuk paru itu, batas paru dan hepar itu, intinya kita akan menemukan dari perubahan sonor menjadi peka. Nah, apabila kita telah menemukan bunyi peka, itu biasanya ada pada setinggi ICS 5 atau 6. Ya, itu merupakan batas dari paru dan hepar. Lalu apabila kita telah menemukan bagian misal di sini ICS 5 atau 6, kemudian kita menginstruksikan kepada pasien untuk melakukan inspirasi yang dalam atau inspirasi maksimal. Mungkin Pak bisa inspirasi maksimal. Lalu kemudian kita lakukan perkusi kembali. Baik Pak, silahkan hembuskan. Nah, dari sini kita kembali menemukan adanya perubahan dari peka ke sonor. Nah, lalu kemudian kita menurunkan satu jari, kita menurunkan tadi satu ICS di bawahnya, maka di situ kita menemukan kembali perubahan dari menjadi peka. Nah, ini diakibatkan apabila
pasien melakukan inspirasi maksimal, maka diafragma itu akan terdorong ke bawah, ya, seperti itu. Dan yang terakhir, di sini juga kita akan melakukan perkusi pada dinding bagian belakang dari pasien. Ya, baik, mungkin Bapak bisa berbalik badan. Ya, di sini kita akan menentukan posisi perkusi, yaitu kita akan melakukan perkusi di posisi antara linea dari skapula dan juga sisi dari vertebra. Kita lakukan perkusi. Nah, di sini untuk kita menemukan batas dari paru belakang. Nah, di sini kita akan mendapatkan yaitu perubahan dari bunyi sonor ke timpani. Nah, biasanya di sini untuk paru bagian kanan, ya, itu setinggi torakal 10. Nah, untuk di bagian paru kiri itu kita bisa menemukan 2 jari di bawahnya dari torakal 10. Mungkin seperti itu.